Pemirsa, kisah pilu dan mengenaskan dialami bocah laki-laki berusia 7 tahun di Malang, Jawa Timur yang disekap dan dianiaya ayah kandung, ibu tiri, serta keluarga ibu tirinya. Korban dianiaya dengan air mendidih dan benda tumpul hanya gara-gara suka mengompol. DN, bocah laki-laki berusia 7 tahun ini terus menangis karena menanggung luka fisik dan trauma yang dialaminya. Bocah Malang ini disekap dan dianiaya oleh ayah kandung, ibu tiri, serta 3 anggota keluarga ibu tirinya. Dugaan penyekapan dan penganiayaan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Malik Adam, Malang, Jawa Timur. Korban berhasil kabur dan meminta tolong ke tetangga. Saat ditemukan, kondisi korban dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Selain itu, korban juga sangat kurus akibat gizi buruk. Menurut pengakuan korban dan sejumlah saksi, korban kerap dianiaya menggunakan air mendidih dan benda tumpul. Menurut dari para pelaku ini, anak ini kan sering ngompol, terus kemudian kadang-kadang minta jajan di luar dan segala macam. Mereka menganggap bahwa anak ini membuat malu pihak si bapaknya ini. Karena ditemukan luka-luka tangan kanannya ini merah, melepuh, dan kemudian ada beberapa luka, maka dilaporkan ke Polres. Diduga korban mengalami penganiayaan sejak 3 tahun lalu. Selain dianiaya dan disekap, korban juga tidak diberi kesempatan untuk bersekolah. Sementara itu, polisi telah meringkus ayah kandung dan ibu tiri korban beserta 3 pelaku lainnya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Wakasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Nurwasis. Selamat sore, Pak Nurwasis. Selamat sore. Pak Wasis, pertama saya ingin tanyakan dulu hingga saat ini kondisi korban, update-nya seperti apa, Pak? Kondisi korban saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Said Anwar dalam rangka untuk pemulihan kondisinya, karena masih ada beberapa luka yang harus dilakukan perawatan. Demikian. Oke. Kalau dari keterangan yang didapatkan, Pak, sudah berapa lama korban dianiaya? Dari hasil penyidikan bahwa korban ini mengalami kekerasan secara terus-menerus. Jadi mulai 2 tahun yang lalu sudah mulai dilakukan dengan kekerasan oleh bapaknya ini. Oke, dalam melancarkan penganiayaan ini, Pak, apakah memang dengan tangan kosong ataukah juga dengan benda-benda tumpul lainnya, Pak? Jadi dalam melakukan kekerasan ini yang sering menggunakan tangan kosong, tapi kebetulan sang ayah ini kan menggunakan batu akik. Ada beberapa kali menggunakan sarana, contohnya kemoceng, terus kemudian menyulut dengan rokok. Ini kan beberapa sarana untuk melakukan kekerasan. Termasuk salah satu tersangka ini juga menggunakan cutter untuk melukai si korban. Motif pelaku menganiaya anaknya ini apa, Pak? Sementara yang kami dapatkan bahwa mereka beralasan bahwa mereka kesal dengan si anak ini aja. Hanya karena kesal kemudian anaknya dianiaya sampai bertahun-tahun seperti itu? Iya, betul. Hanya alasan kesal. Makanya nanti masih perlu pendalaman. Makanya kita minta pendampingan dari Dinas Sosial untuk melakukan pendalaman dalam kasus ini. Oke, korban ini hanya sendiri atau memiliki saudara kandung yang lain, Pak? Sendiri. Jadi tidak ada saudara kandung yang lain. Oke, selama 3 tahun disekap, apakah mungkin tetangga pernah mendengar ketika keributan terjadi, Pak? Ya, tetangga mendengar, tapi kan kemungkinan dianggap bahwa itu hal yang wajar. Tapi dengan perkembangan anak yang berat badannya semakin turun, tetangganya kan pasti mengetahui. Makanya puncaknya pada hari Senin kemarin, tanggal 9 Oktober, itu beberapa warga melaporkan kepada Pak RW itu untuk dilakukan pengecekan, dan kemudian ternyata benar bahwa didapati luka-luka, terus kemudian kondisi tubuhnya yang sangat kurus, sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres.
Oke, kalau untuk asesmen kejiwaan Pak, barangkali ada indikasi tersebut kepada para tersangka sudah dilakukan Pak? Belum, jadi saat ini tentu masih tahap proses penyidikan, masih tahap proses pemeriksaan meskipun sudah dilakukan upaya penahanan. Berikutnya nanti terhadap korban, terhadap pelaku juga dilakukan trauma healing untuk melihat apakah memang ada kejiwaan, terus kemudian anak bagaimana tumbuh kembangnya, demikian. Oke, informasi yang kami dapatkan korban ini kemudian melarikan diri Pak ya, berhasil melarikan diri dari rumahnya. Apakah dibantu pada saat itu atau seperti apa kondisinya? Jadi begini, awalnya tanggal 9 itu si anak itu keluar untuk mendapatkan makanan, mungkin di rumah sudah tidak ada makanan, kemudian keluar mengambil roti kepada beberapa tetangganya. Nah kemudian si istri dari bapaknya itu kemudian mendapat cerita dari tetangganya, ini tadi si X ini anak ini telah keluar mengambil roti dan segala macam. Nah, akibat informasi dari itu, maka terjadilah penganiayaan itu. Oke, terjadi penganiayaan tersebut. Pak, kalau terakhir Pak, pasal yang dikenakan terhadap para tersangka ini seperti apa Pak? Saat ini pasal yang kita terapkan adalah melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu pasal 80 Undang-Undang 35 2014 yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Baik, kita nantikan terus proses hukumnya nanti seperti apa. Terima kasih Pak Nurwasis sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.